Shalom Bapak Ibu dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah rumah tangga di Minggu tanggal 4 Juli 2021 bersama dengan GKJ Bangsa. Karena berbagai hal kondisi di PPKM Jawa Bali, kita diharuskan untuk beribadah secara online atau ibadah rumah tangga atau ibadah di rumah. Dan kita akan bersama masuk di dalam persiapan ibadah. Silahkan Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bersama mempersiapkan mengambil waktu teduh sejenak. Mari kebaktian ini terjadi di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah pemelihara dan sumber pertolongan kita. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu dan saudara yang terkasih, pada minggu ini tanggal 4 Juli, Minggu tanggal 4 Juli 2021. Pada ibadah ini kita diajak, walaupun kita tidak berkumpul di gereja, kita diajak untuk mengakui dan menyadari setiap kelemahan yang dimiliki dalam kehidupan serta senantiasa mengandalkan Tuhan yang memberi kekuatan dan pertolongan dalam hidup kita selama di dunia ini. Karena Tuhan sungguh baik menjaga setiap kehidupan kita. Mari kita sambut dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama dan ketiga dan keempat. Ketika kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang, kita diberi kekuatan untuk senantiasa Tuhan senantiasa berada di setiap sisi kehidupan kita. Karena Tuhan berada di setiap kehidupan kita, dan kita pasti banyak sekali cacat celah dalam kehidupan kita.
Mari kita masuk di dalam pengakuan dosa. Pengakuan dosa akan terdasari di dalam firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Yang demikian sabdanya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ayat ini pasti tidak asing bagi kita. Mari kita bersama menyadari bahwa kehidupan ini senantiasa fana. Senantiasa ketika kita tidak manut nopo kersane Gusti, pasti kita terlena dengan kasih yang semu. Mari kita bersama masuk di dalam doa. Mari saya hantarkan. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, sujud di dalam tahta kerajaan-Mu. Kami hadir di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, karena kami rindu akan cinta kasih Tuhan, karena kami rindu akan sapaan Tuhan melalui ibadah keluarga ini, melalui program pemerintahan PPKM, pembatasan di dalam kami berkegiatan. Kami banyak sekali diajarkan arti pertemuan di dalam keluarga kami masing-masing. Berikan rasa kami kepada Engkau di tengah-tengah keluarga kami. Berikan keluarga kami setiap rasa cinta kepada Tuhan. Kau berkati awal, pertengahan, hingga akhir pertemuan kami dengan Engkau bersama keluarga kami di rumah masing-masing. Tuntun kami untuk memahami apa yang Tuhan mau untuk tetap ada di dalam setiap kehidupan ini. Bimbing kami untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa ini kami serahkan kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan bersama menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru pada kesempatan ini diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 16 sampai dengan 17. Dan nanti disambung kitab Mazmur pasal 27 ayat 13 sampai dengan 14. Yang demikian firman Tuhan. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dengan pengharapan baik kepada kita. Kiranya penghiburan dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dan disambung dari Mazmur, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikan Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu, iya, nantikanlah Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sungguh luar biasa Tuhan menempatkan kehidupan kita. Tuhan mempercayakan kehidupan kita di dalam kehidupan ini melalui sabda kebenaran firman Tuhan, dalam berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang kita terima di saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita bersama, karena sungguh baik Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita harus meresponi itu dengan baik, karena Tuhan sungguh ajaib dalam kehidupan ini. Kita akan bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 40, bait yang pertama dan yang kedua.
ajaib benar anugerahnya. Ketika kita bersama menyanyikan ajaib benar anugerahnya, kehidupan kita selalu diperbaharui oleh Allah. Mari kita bersama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari. Syukur kepada Allah karena sungguh luar biasa Allah senantiasa menuntun kehidupan kita. Tuhan memberikan setiap petunjuk hidup kepada kita. Dan pada saat ini kami mohon berkat kepada Engkau, supaya Engkau turun dalam setiap kehidupan kami di rumah masing-masing ketika kami boleh membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan bernyanyi di rumah kami masing-masing. Tuhan akan senantiasa memberikan cinta kami kepada setiap kehidupan ini seturut dengan yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Bapa. Doa ini kuserahkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, pada kesempatan ini kita boleh belajar firman Tuhan dari salah satu bacaan leksonari di minggu ini, yaitu dalam bacaan Injil, yaitu Injil Markus bab 6 ayat yang pertama sampai dengan 13. Yang demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikut dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperoleh semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat ditiadakan oleh tangannya? Bukankah ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka.
Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua, yang memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengar kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai pengingat bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa yang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian sabda Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara di dalam kehidupan keseharian. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita boleh berjumpa melalui online, melalui media sosial, YouTube maupun Facebook. Dan di sini kita boleh belajar bagaimana tema di saat minggu ini tanggal 4 Juli 2021 adalah dikuatkan dalam kelemahan. Ini pas dengan kondisi kita. Karena apa? Kondisi kita di dalam PPKM, dalam masa pembatasan kegiatan berskala mikro ini di Jawa sampai Bali, yang banyak zona-zona merah di kala pandemi COVID-19 ini. Dan di sini kita dikuatkan, di balik kelemahan kita dikuatkan untuk tetap berwaspada di dalam Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita sedikit mendengarkan lagu dari artis yang akan diputar. Monggo. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya, yang buta pun melihat, semua Dia buat bagiku. Ada bagian di dalam hidup kita yang tidak mampu kita lakukan, tetapi Allah memampukan. Dan ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak mungkin, tetapi Allah memungkinkan. Oleh sebab itu justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah menjadi nyata. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya, yang buta pun melihat, semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana,
Bapak Ibu dan saudara terkasih, ketika kita mendengarkan lagu ini, sungguh Bapak Ibu saat ini mungkin merasakan di dalam situasi yang lemah dan pun belum menemukan kekuatan. Mungkin dari lagu ini Bapak Ibu bisa nanti menjadi kekuatan, menjadi obat rindu, menjadi kekuatan dari kelemahan Bapak Ibu, kelemahan fisik, kelemahan apapun. Tuhan ubahkan, Tuhan balikkan dari yang tidak baik menjadi baik, asal kita percaya, asal kita konsisten dalam kehidupan ini. Bapak Ibu dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop yang kita baca tadi di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13 ini, kita akan satu-satu membahas dari ayat 1 sampai dengan 3. Yang pertama, di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan dengan hikmat. Terkadang kata hikmat itu hanya kita pahami separuh. Namun di sini Tuhan Yesus ingin menekankan hikmat, bukan hanya hikmat saja. Dan di sini penuh kuasa, namun orang yang banyak kecewa dan menolak. Oh, jublane orang yang kecewa dan menolak. Di sini ceritakan Yesus mengajar itu dalam rumah ibadat di tempat asal. Sebenarnya kalau saya kembali ke Wonogiri untuk beribadah, berkhotbah di sana, tentu tempat asalnya yang dimaksud adalah Nazaret. Sebagai tempat asal Yesus, orang Nazaret tentu mengenal diri, siapa sih Yesus. Kalau saya bilang ke Wonogiri, saya khotbah ke KJ Wonogiri, siapa sih Aji, ya gitu. Nah, sehingga ketika Yesus datang ke Nazaret dan mengajarkan dengan penuh hikmat dan kuasa, mereka takjub dan akhirnya mempertanyakan dari mana semuanya itu, dan timbul reaksi dan respon dari orang di rumah ibadat tersebut. Oh, jublane kae Yesus sing ndek ben ku tak tonton, kalau oke Aji sing ndek ben urip pendino ning Wonogiri, dia sudah menjadi pendeta, menjadi gembala di GKJ Bangsa. Dan di sini akhirnya mengajarkan bahwa hikmat dan penuh kuasa itu bukan ketika kita belajar secara akademik, namun kita belajar, kita asah dari ketekunan kita bersama dengan Allah, bersama dengan Yesus. Dan yang kedua di ayat 8 sampai dengan 11, kita belajar bahwa Yesus di sini mengutus para murid dan memperlengkapi mereka dengan nasihat dan petunjuk. Ketika Yesus mengutus dan melengkapi mereka secara berdua-dua, mereka diutus untuk menyampaikan berita pertobatan dan diperlengkapi dengan kuasa atas roh-roh jahat. Dan bukan itu saja, mereka diperintahkan untuk tidak membawa apa-apa kecuali tongkat. Artinya apa Bapak Ibu? Pengutus ini harus secara segera dilakukan dan sepenuhnya harus bergantung pada pemeliharaan Allah. Dan apa yang mereka butuhkan harus dipercayakan kepada Yesus. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan pelayanan haruslah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita menjadi orang percaya dan mau menerima Yesus sebagai anak Allah yang berkuasa berasal dari Allah. Jangan takjub dan heran, tapi harus menerima dan percaya. Itu Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Hanya sekedar share, Yesus mengutus para murid dan melengkapi mereka itu sekarang diadopsi oleh para utusan-utusan Tuhan di gereja manapun. Yang jelas di lingkungan GKJ dan GKI, para pendeta datang tanpa membawa apapun untuk berproses di gereja dan
pastori pun dipersiapkan. Tinggal kita mengasah keintiman kita dengan Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, dan disinilah kita diajak bahwa ketika kita diutus Allah, yuk kita percaya, jangan takjub, dan kita hendak nompo kanthi tulus sing manah, menerima dengan sesungguh hati, menjanggih kanthi gumolong ing manah dengan penuh ketekunan ini, dan Tuhan akan memperlengkapi semuanya. Tongkat itu ibarat kata sabda firman Tuhan. Tongkat ibarat itu Alkitab yang kita bawa di dalam kehidupan ini. Yuk kita bersama untuk menghidupi keselamatan yang Tuhan alami di dalam setiap kehidupan kita. Pasrahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan menguatkan yang lemah dalam kehidupan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Masuk saat teduh sejenak. Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, kita akan bersama masuk dalam saat teduh. Kita heningkan kepala, tunduk. Kita boleh bersama merefleksikan kehidupan kita, apa kita sudah benar-benar berada dalam keajaiban bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak atas penyertaan dan bimbingan-Mu yang Tuhan pintakan dalam setiap kehidupan ini. Karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan ini. Berkati kami, sertai kami untuk senantiasa tetap menghayati kepercayaan kami dan menerima Engkau di setiap kehidupan ini. Terima kasih Bapak. Doa ini kami serahkan kepadamu. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, mari kita bersama bangkit berdiri. Kita akan memperbarui iman kepercayaan kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan bersama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita bersama memberikan persembahan, kita akan mendasari saudara-saudaraku. Mari kita menyatakan syukur kita dengan menyerahkan persembahan bagi Tuhan yang begitu baik kepada kita, yang kasih setianya tidak berkesudahan kepada kita. Dan dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur 96 ayat 8 sampai dengan 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan, dengan berhiaskan kekudusan gemetarlah di hadapannya segenap bumi. Mari kita bersama mengaturkan persembahan ini di dalam setiap rumah tangga kita, setiap keluarga kita,
dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 450 bait yang pertama sampai dengan selesai. Mari kita bersama masuk dalam doa syukur, syafaat dan penutup. Mari saya hantarkan. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik, memperhatikan setiap umatnya yang lemah, menguatkan setiap umatnya yang senantiasa membutuhkan pertolongan kehidupan kami pribadi. Ketika kami saat ini tidak bisa berkumpul beribadah di gereja, saat ini kami diajarkan melalui pemerintahan bangsa Indonesia untuk beribadah di rumah karena aturan PPKM Mikro Jawa Bali. Karena sebagian di Jawa Tengah dan Bali memasuki zona merah pandemi COVID-19. Ya Tuhan, di balik pandemik ini, di zona merah ini, kami boleh belajar. Kami boleh belajar bagaimana kami harus mendekatkan diri, mendekatkan setiap cinta karsa untuk melayani kehidupan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami pertemukan dengan setiap keluarga kami untuk nanti mendekat satu persatu dengan keluarga kami. Dan saat ini kami juga boleh berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan pertolongan dan dalam pemulihan masa sakit. Seperti halnya kami berdoa untuk Ibu Murnia, Ibu Restia Anastin, Ibu Asih, dan Bu Turiem, dan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit badan, tidak enak badan karena masuk angin, karena flu, batuk, pilek. Hanyalah Tuhan yang akan menyembuhkan, memulihkan, membalikkan kami yang sedang menderita sakit penyakit menjadi pulih dan sembuh atas mukjizat karya Allah yang sejati. Karena Allah telah memulihkan pribadi lepas pribadi untuk menghidupi cinta kasih Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa untuk pemerintahan kami bangsa Indonesia, pemerintahan Bapak Jokowi ini dengan jajaran kabinetnya. Di tengah krisis pandemik ini, Tuhan mampukan untuk berkarya, mampukan untuk melatih setiap kehidupan ini bersama dengan Allah Bapa. Melalui tindakan-tindakan yang ada, Tuhan nyatakan berkat kemuliaan yang sungguh luar biasa bagi bangsa ini. Pulihkan ya Bapa, pulihkan. Tuhan maukan
nubuatan Tuhan tergenapi di tahun 2021 ini, dan tahun-tahun berikutnya Tuhan genapi terus apa yang mau di dunia ini terjadi. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk perjemaat kami di kelompok Karangsari Bawah dan Barat, kelompok Karangsari Atas, kelompok Kubang, kelompok Bangsa, Kedawung, Kroya, Kemeranjen, Kecila, bahkan Kebasen, Randegan, Rawalo, bahkan jemaat kami yang saat ini berada di luar kota. Kau berkati kesehatan, pekerjaannya, setiap pergumulan hidupnya, cinta kasihnya kepada Allah. Tuhan berkati setiap apa yang terjadi. Tuhan memberikan yang terbaik dalam cinta kasih Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, karena Tuhan sungguh baik, karena Tuhan sungguh adil menempatkan setiap kehidupan ini. Ya Tuhan, berkati kami di dalam kehidupan kami supaya kami tetap pulih dalam kesehatan kami, dan kami bisa bekerja seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami bisa menghidupi cinta yang Tuhan mau dalam kehidupan ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan segala berkat, dan kami mengembalikan ini sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau. Dan Kau berkati mengelola persembahan ini di Gereja Kristen Jawa Bangsa. Kau cukupkan GKJ Bangsa bahkan berlebih untuk senantiasa menikmati berbagi kasih dalam setiap kehidupan ini. Bangun misi kami, visi misi kami di GKJ Bangsa ini untuk senantiasa menghidupi cinta kasih Kristus. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, hanya Tuhan yang akan menutup, bahkan Tuhan sendiri akan mampukan kami mengubah setiap rasa cinta kami kepada Engkau, bahkan sesama kami. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita akhiri peribadatan ini dengan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Bersiaplah untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.